Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Anastasia dengan NIM A1A1240002. Di sini, saya akan mempresentasikan laporan kelompok kami atau kelompok saya yang berjudul Nilai Tukar Perdagangan, Orientasi Ekspor, dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara Era Pasca Hilirisasi Mineral. Nah, laporan ini merupakan hasil penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para pelaku usaha ekspor di Sulawesi Tenggara. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, terutama nikel. Nah, selama bertahun-tahun, Sulawesi Tenggara hanya mengekspor bahan mentah berupa biji nikel mentah ke luar negeri. Artinya, nilai tambahnya sangat kecil. Namun, semuanya berubah ketika pemerintah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah dan mendorong hilirisasi mineral. Sekarang, Sulawesi Tenggara itu mengekspor produk olahan bernilai tinggi seperti ferronikel dan stainless steel, dan nilai ekspor daerah pun menjadi meroket. Nah, tapi di balik keberhasilan itu, muncul tantangan baru. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat langsung berdampak pada keuntungan para eksportir. UMKM lokal juga belum sepenuhnya terintegrasi dalam rantai pasok industri besar ini. Dan infrastruktur logistik kita masih perlu banyak dibenahi. Nah, dari sini muncullah 5 rumusan masalah yang kami teliti, mulai dari pengaruh nilai tukar terhadap daya saing ekspor, pergeseran orientasi ekspor pasca hilirisasi, tentang struktural, keterlibatan UMKM, hingga rekomendasi sinergi kebijakan antar instansi. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kenapa kualitatif? Karena kami ingin menggali secara mendalam bagaimana persepsi dan pengalaman nyata para pelaku usaha di lapangan. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam atau in-depth interview yang dilaksanakan secara daring melalui platform telekonferensi pada tanggal 25 Juni tahun 2026. Nah, pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, artinya kita memilih informan yang memang terlibat langsung dalam kegiatan ekspor mineral olahan di Sulawesi Tenggara. Nah, total ada 4 informan. Pertama, Herianto Barua, eksportir produk olahan nikel. Kedua, Leo Waldi, eksportir sekaligus konsultan ekspor. Ketiga, Kasman, pelaku ekspor komoditas lokal. Dan keempat, Randy, eksportir produk setengah jadi nikel. Nah, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu dengan melakukan coding tematik dan triangulasi data antar informan untuk memastikan keabsahan temuan. Nah, dari hasil wawancara mendalam dengan keempat informan, kami mengidentifikasi 5 temuan utama. Yang pertama, pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan ekspor. Para informan sepakat bahwa depresiasi atau pelemahan rupiah cenderung menguntungkan eksportir karena meningkatkan nilai penerimaan saat dikonversi ke rupiah. Tapi, ini yang penting, kenaikan biaya impor bahan baku dan mesin bisa menekan margin keuntungan. Fluktuasi yang tidak stabil juga bikin perencanaan keuangan jadi susah. Yang kedua, transformasi oriental ekspor. Semua informan setuju bahwa hilirisasi telah menggeser total orientasi ekspor Sulawesi Tenggara dari jual biji mentah menjadi jual produk olahan. Nilai ekspor daerah naik signifikan dan banyak lapangan kerja baru terbuka. Yang ketiga, strategi hedging atau manajemen risiko nilai tukar. Para eksportir menggunakan berbagai cara untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi kurs, antara lain forward contract, yaitu mengunci kurs di harga tertentu. Yang kedua, natural hedging, pakai devisa ekspor untuk bayar utang dalam dolar dan mematuhi aturan DHE atau devisa hasil ekspor dari Bank Indonesia. Kemudian yang keempat, terms of trade atau posisi tawar. Pasca hilirisasi, terms of trade Sulawesi Tenggara itu menjadi membaik. Sulawesi Tenggara bukan lagi sekedar penambang murah, tapi sudah jadi pemain strategis dalam rantai pasok nikel global. Daya tawar kita menjadi meningkat karena dunia butuh nikel olahan kita untuk teknologi baterai di masa depan. Nah, temuan yang kelima, tantangan dan kebutuhan kebijakan. Meskipun banyak kemajuan, masih ada PR besar. Kualitas sumber daya lokal, ketersediaan energi untuk smelter, infrastruktur logistik yang belum memadai, integrasi UMKM yang masih lemah, dan birokrasi perizinan yang perlu untuk dipangkas. Nah, temuan penelitian ini kemudian kita konfirmasi dengan teori-teori ekonomi internasional yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kondisi Marshall-Lerner. Depresiasi rupiah terbukti meningkatkan daya saing ekspor olahan nikel sultra. Ini sesuai dengan kondisi Marshall-Lerner yang menyatakan bahwa depresiasi akan efektif meningkatkan neraca perdagangan jika jumlah elastisitas permintaan ekspor dan impor lebih besar dari 1. Yang kedua, teori keunggulan komparatif dan model Porter-Diamond, transformasi ekspor dari biji mentah ke ferronikel memvalidasi teori Ricardo tentang keunggulan komparatif dan model Porter-Diamond tentang keunggulan kompetitif. Sulawesi Tenggara berhasil beralih dari keunggulan berbasis sumber daya alam ke unggulan berbasis modal dan teknologi. Nah, yang ketiga, strategi hedging sebagai respon interest rate parity. Penggunaan forward contract oleh para eksportir merupakan penerapan nyata dari covered interest rate parity, yaitu mengunci kurs untuk mengelola risiko perubahan suku bunga dan nilai tukar di masa depan. Keempat, hipotesis export-led growth. Nah, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang melampaui rata-rata nasional pasca hilirisasi mengkonfirmasi bahwa hipotesis export-led growth, bahwa ekspor bernilai tambah tinggi menjadi mesin pertumbuhan melalui investasi baru, penciptaan lapangan kerja, dan efek pengganda atau multiplier effect.
Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah saya paparkan, ada beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, depresiasi rupiah memang menguntungkan eksportir dalam jangka pendek, tetapi kenaikan biaya impor input bisa mengurangi keuntungan bersih. Nah, oleh karena itu, manajemen risiko nilai tukar secara aktif sangat diperlukan. Yang kedua, kebijakan hilirisasi berhasil menggeser orientasi ekspor Sulawesi Tenggara ke produk bernilai tambah tinggi. Nilai ekspor naik, eksponensial, dan posisi tawar Sulawesi Tenggara di pasar global pun menjadi menguat. Yang ketiga, strategi hedging seperti forward contract dan natural hedging sudah diterapkan, namun belum merata di semua pelaku usaha, terutama skala kecil menengah. Yang keempat, terms of trade yang membaik membuat Sulawesi Tenggara naik kelas dari sekedar penambang menjadi pemain strategis industri nikel global. Yang kelima, masih ada tantangan struktural yang belum terselesaikan seperti kualitas SDM lokal, energi, logistik, dan integrasi UMKM. Nah, dari sini kami merumuskan beberapa rekomendasi. Bank Indonesia perlu memperluas edukasi instrumen hedging ke pelaku usaha menengah di daerah. Pemerintah daerah melalui Disperindak atau dan Bapeda perlu mempercepat perbaikan infrastruktur logistik dan memangkas birokrasi. Nah, perlu ada regulasi yang mewajibkan smelter bermitra dengan UMKM lokal. Pelatihan SDM lokal juga harus ditingkatkan dan pemerintah pusat perlu mendorong hilirisasi lebih jauh hingga ke komponen baterai EV untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai nilai tukar perdagangan orientasi ekspor dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara era pasca hilirisasi mineral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.